Wilujeng Sumping di kanal Reply the Games Library. Pada video kali ini, saya akan memberitahu kalian cara untuk mengatur setting gameplay di ruangan tunggu. Di kiri terdapat bacaan-bacaan atau parameter-parameter setting, dimulai dari custom setting, lalu peta, dan jumlah impostor. Di sini saya set impostornya 3, tapi ada limit atau batasan yaitu 0. Kenapa 0? Karena di ruangan ini pemain baru ada 1. Jadi jumlah impostor adalah 0. Lalu ada konfirmasi eject. Di sini bukan playlist yang dieject, akan tetapi player yang dieject atau dikeluarkan dari kapal akibat hasil dari voting pada emergency meeting. Lalu ada emergency meeting atau pertemuan darurat. Di sini kita bisa mengatur jumlah pertemuan darurat dalam satu kali periode. Lalu ada emergency cooldown, durasi waktu pendinginan pertemuan darurat. Lalu ada waktu diskusi atau lamanya durasi saat kita berdiskusi ketika pertemuan darurat. Lalu ada waktu voting, yaitu durasi saat kita memutuskan untuk voting kepada pemain yang dicurigai sebagai impostor maupun melewati voting. Lalu ada player speed, yaitu untuk menentukan kecepatan pergerakan para pemain. Lalu ada crewmate vision, yaitu jarak pandang dari para kru. Lalu ada impostor vision, yaitu jarak pandang impostor. Semakin besar jarak pandang, maka akan memudahkan pemain, baik itu kru maupun impostor, dalam melihat lingkungan sekitar. Dan jika makin besar, maka akan makin menguntungkan. Jika kecil, maka akan mengalami kerugian observasi. Lalu terdapat kill cooldown, yaitu durasi pendinginan agar impostor dapat mengkill para kru. Kemudian ada kill distance, yaitu jarak impostor dapat mengkill para kru. Terdapat short, medium, dan long. Oke, mari kita bahas kill cooldown itu. Jika makin kecil, maka makin menguntungkan bagi para impostor. Jadi kill terhadap kru dengan kru berikutnya itu jadi lebih singkat. Lalu ada kill distance, makin panjang jaraknya maka makin menguntungkan bagi para impostor, sehingga dari kejauhan dapat mengkill para kru. Lalu ada visual test, yaitu memperlihatkan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh para kru. Kemudian ada common test, long test, dan short test. Kita bisa merubah jumlahnya ya. Makin sedikit jumlahnya, maka makin menguntungkan bagi para kru. Jadi selain menemukan impostor, kita juga dapat menyelesaikan tes yang sedikit agar dapat memenangkan permainan. Oke, kalian bisa lihat ketika pemain yang di ruangan bertambah, maka batasan impostor bertambah menjadi 2. Ketika pemain sudah cukup banyak, maka batasan menghilang. Oke, sampai sini video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kamu suka video ini, klik like. Jika tidak suka, dislike. Tong hilap, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuannya. Hatur nuhun kangge nonton video ieu. Jangan lupa, lihatlah video lainnya. Siapa tahu kamu tertarik, oke?